Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Hadirin dan hadirat, Bapak dan ibu-ibu kaum muslimin yang sama-sama berbahagia. Alhamdulillah, di malam hari yang berbahagia ini, pada malam Ahad tanggal 16 dari bulan Jumadal Akhirah tahun 1447 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan taufiknya kita bisa hadir untuk sama-sama kembali melanjutkan tugas kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, yaitu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai seorang hamba itu diperintahkan untuk senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu afdalul qurubat, seafdal amalan setelah amalan-amalan yang wajib, setelah rukun-rukun Islam, adalah menuntut ilmu agama, menuntut ilmu syar'i yang merupakan jalan menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, di mana ketika beliau melihat orang-orang yang ingin belajar agama, mau menuntut ilmu agama, maka dikatakan kepadanya, sayatikum aqwamun yatlubuna al-ilm, akan ada sebuah kaum yang datang kepadamu, mereka meminta untuk belajar agama. Faidha ra'aitumuhum, jika engkau melihat mereka, faqulu lahum, maka ucapkanlah kepada mereka, marhaban marhaban biwasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Selamat datang pada wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita datang di masjid ini setiap malam Ahad untuk menerima wasiat yang paling berharga dari Nabi kita yang tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita adalah umat Nabi yang mana kita berharap untuk mendapatkan syafaat beliau pada hari kiamat kelak, hari yang tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang datang dengan hati yang selamat. Yauma la yanfa'u malun wala banun, hari tidak berharga lagi harta dan anak-anak, tidak berguna lagi harta dan anak-anak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang dengan hati yang selamat. Untuk itu para jamaah sekalian, alhamdulillah kita kembali melanjutkan kegiatan rutin kita Karim, kajian rutin mingguan. Maka insyaallah taala dengan ini kita kembali aktifkan seluruh program pesantren masyarakat insyaallah taala, dan kita bersama-sama kembali melanjutkan kegiatan rutin kita di kelas-kelas kita masing-masing insyaallah taala. Jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia, pada pertemuan kita yang terakhir masih dalam pembahasan Kitabul Bai', yaitu kitab tentang jual beli.
Pada pertemuan yang paling terakhir telah kita sebutkan bagian yang keempat dari kitab jual beli, yaitu al-khiyaru fil bai', adanya khiyar dalam jual beli. Adanya khiyar dalam jual beli. Pada bagian yang keempat ini penulis menyebutkan istilah khiyar. Dan khiyar adalah hak penjual dan pembeli untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli. Jadi khiyar adalah lanjutkan atau batalkan. Itu khiyar. Pembeli dan penjual itu memiliki hak untuk apakah barang ini kita lanjutkan transaksinya ataukah kita batalkan transaksinya. Maka ini dalam bahasan fikih disebut dengan khiyar. Kenapa ada khiyar dalam agama kita? Karena bisa jadi kita membeli barang sesuatu yang dimana ujungnya kita menyesal untuk membelinya, atau kita tidak menggunakan barang itu karena kadang mata terlalu rakus untuk membeli apa saja yang dilihat mau dibeli, padahal bukan kebutuhan pokok, bukan kebutuhan utama, sehingga agama kita memberikan jalan keluar yang disebut dengan khiyar. Apakah transaksi ini mau dilanjutkan atau mau dibatalkan? Makanya orang yang membeli barang, setelah dia mengecek barang itu, setelah dia melihat kondisinya, tidak semerta-merta langsung deal. Tidak semerta-merta langsung deal. Misalnya ada orang mampir di toko kita, toko HP misalnya, dia sudah pegang HP-nya, dia sudah bolak-balik HP-nya, dia sudah elus-elus HP-nya. Itu tidak semerta-merta berarti dia sudah mau beli, karena dengan alasan dia sudah pegang, atau dia sudah elus-elus, atau dia sudah cek. Tetapi masih ada yang namanya khiyar. Setelah dicek, apakah kamu mau melanjutkan transaksi atau tidak jadi transaksi. Nah, itu disebut dengan khiyar. Kemudian di sini bentuk-bentuk khiyar. Yang pertama adalah khiyarul majlis, yaitu tempat berlangsungnya akad. Maka penjual dan pembeli sama-sama mempunyai hak khiyar selama masih berada di majelis akad dan belum berpisah. Ya. Jadi majelis akad yang dimaksudkan di sini adalah lokasi terjadinya akad. Ya. Kalau misalnya di toko, berarti majelis akadnya di toko. Kalau misalnya dia tidak ada tokonya, yang ada adalah lemari atau etalase, maka etalase itulah majelis akadnya. Kalau sudah berpisah, si pembeli sudah tinggalkan toko itu atau sudah tinggalkan etalase itu, dia sudah tinggalkan beberapa langkah, berarti sudah hilang dari majelis akad. Jadi majelis akad perlu dipahami adalah lokasi terjadinya transaksi, apakah di toko, apakah di lemari. Misalnya dia sudah deal mau beli HP, dia bayar harganya 5 juta, maka si pembeli sudah memberikan uang tunai 5 juta, penjualnya menerima 5 juta, kemudian pembelinya menuju parkiran, kemudian dia starter motornya, kemudian dia pergi. Maka berarti pembeli sudah meninggalkan apa? Majelis akad. Kalau dia berubah pikiran di tengah jalan dan mau mengembalikan barangnya, maka sudah tidak boleh lagi. Sudah tidak boleh lagi karena dia sudah meninggalkan lokasi akad atau disebut dengan majelis akad. Itu yang pertama. Yang kedua adalah khiyar syarat.
Apa itu khiyar syarat? Penjual dan pembeli atau salah satu dari keduanya meletakkan syarat sampai masa tertentu untuk meneruskan atau membatalkan akad. Misalnya di sini disebutkan ada seorang laki-laki membeli mobil dari seorang lainnya. Pembeli berkata, saya berhak atas masa khiyarnya sebulan penuh. Lalu bila dia membatalkan pembeliannya selama dalam masa sebulan itu, maka dia memiliki hak melakukannya. Sebaliknya, jika sebulan sudah habis masanya dan tidak ada konfirmasi untuk membatalkan, maka asalnya dia jadi untuk membeli mobil tersebut. Ya. Jadi ini adalah khiyar syarat. Misalnya si A menjual mobil, si B membeli mobil. Si B mengatakan, saya mau beli mobil ini, tapi saya punya syarat. Saya mau pakai dulu sepekan. Saya mau coba dulu sepekan. Kalau si A penjualnya mengatakan, silakan. Saya setuju dengan khiyarmu, silakan pakai sepekan. Dalam masa sepekan, ternyata baru 3 hari, si pembeli merasakan kayaknya saya tidak cocok. Saya sudah pakai kemarin, kayaknya mesinnya ada bermasalah. Maka saya kembalikan. Maka si A menerima. Karena memang perjanjiannya tadi berapa? Sepekan. Namun kalau sudah sepekan berlalu dan tidak ada konfirmasi batalkan atau lanjutkan, hukum asalnya dia telah deal untuk melanjutkan apa? Transaksi. Ya. Karena masa khiyarnya tadi berapa? Sepekan. Ternyata sepekan tidak ada khobar, tidak ada kabar. Maka hukum asalnya apa? Dia lanjut atau dia batalkan? Lanjutkan. Tapi ternyata kurang sepekan, ada informasi bilang saya tidak jadi beli karena saya rasa mesinnya tidak bagus, maka itu khiyar dan diterima oleh penjual. Yang ketiga, khiyar aib. Khiyar aib ini para jamaah sekalian, dia lebih khusus kepada si pembeli, yaitu adanya aib dari barang yang sudah dibeli. Ya. Misalnya dia membeli HP. Kemudian dia sudah deal, dia bawa pulang. 1 bulan kemudian baru kelihatan bahwasanya ini HP rusak misalnya. Ada error di dalamnya. Bukan gara-gara dia, tapi memang penjualnya tidak menyampaikan bahwasanya ini HP memang error. Maka si pembeli berhak untuk mengembalikan barang tersebut kepada penjualnya. Gara-gara apa? Penjualnya tidak menyebutkan adanya aib. Apakah si penjual memang tidak tahu ada aibnya karena dia juga ambil dari toko lain, ataukah dia sengaja untuk tidak mau menyebutkan aibnya? Yang penting kelihatan ada aibnya, si pembeli berhak untuk mengembalikan kalau kerusakan itu bukan gara-gara dia. Kerusakan itu gara-gara aibnya tidak disampaikan. Maka pembeli boleh ya komplain dan mengembalikan HP tersebut, atau boleh dia tetap melanjutkan tetapi dengan harga yang lebih murah. Misalnya HP-nya itu kelihatan mulus, dia belinya 12 juta. Ternyata dia pagi dia beli, malamnya dia buka ternyata ada goresan-goresan, ada aibnya. Maka boleh dia komplain, saya dapat goresan ini dan Bapak tadi tidak menjelaskan ternyata ada goresannya. Boleh dia meminta harga yang lebih murah daripada barang yang sudah dibeli. Makanya para jamaah sekalian, dalam penjualan itu kita harus jujur menyampaikan. Kalau memang ada aibnya, itu kita harus jujur menyampaikan. Jangan dengan model seperti ini, pembeli disuruh cek sendiri. Ada HP,
dia jual, silakan cek. Ya. Dia bilang silakan cek, padahal dia sudah tahu ini punya aib. Supaya nanti kalau sudah dia beli, pembelinya komplain, dia mengatakan, kan bapak sendiri yang cek. Nah, ini tadlis. Ini dia menyembunyikan aibnya. Kalau memang penjual tahu ada bermasalah, dia harus jelaskan. Jangan dengan model bagaimana ini bagus Ji, cek sendiri Pak, kita main cek. Ya. Jadi ketika nanti komplain, dia punya dalil, apa dalilnya? Kan bapak sendiri yang cek. Nah, itu nggak boleh. Seperti itu dalam jual beli. Semakin jujur kita dalam jual beli, maka semakin berkah. Kadang kita ini selalu memikirkan banyaknya keuntungan, tapi kita tidak pernah memikirkan berkahnya jual beli kita. Bukan yang paling banyak, tapi yang paling berkah. Bukan yang paling banyak, tetapi yang paling berkah. Maka perhatikanlah barang-barang yang disembunyikan aibnya. Betul dia mendapatkan keuntungan yang banyak, tapi hasil dari keuntungan itu tidak tahu entah kemana keuntungan itu. Seolah-olah uang itu lari tidak tahu kemana. Gara-gara dena mabaraka. Jadi bukan masalah banyak keuntungan saya untung 10 juta, saya untung 5 juta. Tapi yang paling penting adalah apakah jual beli kita itu berkah atau tidak berkah. Yang keempat, yang terakhir adalah khiyar tadlis, dan ini lebih banyak, yaitu menyembunyikan aib dari barang yang dia jual. Kalau perbuatannya jamaah sekalian disebut dengan tadlis, kalau orangnya disebut dengan mudallis. Perbuatan menyembunyikan aib disebut dengan apa? Tadlis. Pelakunya disebut dengan apa? Mudallis. Dan ini banyak yang terjadi. Apa perbedaan antara poin yang ketiga, khiyar aib, dengan khiyar tadlis? Apa bedanya? Khiyar aib dengan khiyar tadlis, apa perbedaannya bagi si penjual? Nah, akhir yang lain tadi ya Tadlis. Baik, barakallahu fiik. Dua-duanya sahih. Dua-duanya sahih. Jadi khiyar aib ini itu hak ke pembeli. Pembeli boleh komplain. Kalau khiyar tadlis ini pelaku utamanya adalah si penjual. Benar. Yang kedua juga benar bahwasanya khiyar aib ini kadang tidak diketahui oleh si penjual. Anda nggak tahu. Saya juga dapat dari barang sebelah, dari toko sebelah. Kalau khiyar tadlis, dia memang tahu ada aibnya, cuma dia Sembunyikan. Khalas. Sudah tahu perbedaannya? Dua-duanya benar tadi. Khiyar aib itu lebih ke pembeli, khiyar tadlis kepada penjual. Dan khiyar aib ini kadang tidak diketahui sama sekali oleh penjual, karena kadang penjual juga mengambil barang dari tempat lain. Dia tidak sempat cek, baru dia jual juga. Adapun khiyar tadlis, sebenarnya dia tahu, tetapi dia sengaja menyembunyikannya. Seperti tadi contoh, bagaimana ini HP tak bagus Ji, mulus Ji, tidak ada masalah. Padahal dia tahu ada goresannya. Dia bilang kita cek sendiri. Supaya nanti kalau komplain, dia punya dalil. Ini ada ternyata goresannya Pak. Kenapa kita jualkan saya seharga sekian, nah ini ada goresannya. Dia bilang, kan saya tadi suruh cek. Padahal dia sendiri tahu. Maka ini tidak boleh. Ini namanya mudallis, yaitu menyembunyikan aib daripada barang tersebut. Jelas ini ibu-ibu di belakang? Jelas ya?
Baik. Bisa lebih tenang? Nah. Jadi itu disebutkan ada 4 bentuk-bentuk khiyar. Jadi kesimpulannya khiyar ini adalah perbuatan melanjutkan atau membatalkan apa? Transaksi. Maka telah kita sebutkan kemarin, jika ada label mengatakan barang siapa yang sudah membeli barang ini maka tidak boleh dikembalikan. Hadza yajuz aw la yajuz? Hadza yajuz aw la yajuz? Ini boleh atau tidak boleh? Di label barang itu mengatakan barang yang sudah dibeli maka tidak boleh dikembalikan. Ini boleh atau tidak dalam jual beli? Boleh atau tidak? La yajuz, tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena dia telah membatalkan khiyar. Apakah dalam perkataan itu ada kesempatan khiyar? Ada enggak kesempatan khiyar? Barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan. Ada enggak khiyar di situ? Enggak ada khiyar. Berarti perkataan ini enggak boleh. Yang benar adalah barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan kecuali rusak atau tidak sesuai dengan pesanan. Contoh, kita beli HP hitam, warnanya hitam, yang datang silver. Boleh nggak kita komplain? Nggak boleh, karena tulisannya bilang barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan. Kalau ada kata-kata kecuali rusak atau tidak sesuai dengan pesanan, berarti dia boleh khiyar. Dia boleh untuk komplain bahwasanya saya pesannya hitam, HP hitam, kenapa yang datang silver? Maka dia boleh komplain. Jadi perkataan seperti ini sebenarnya ditambahkan, tidak cukup dengan kata-kata tidak boleh dikembalikan sama sekali karena dia telah membatalkan khiyar. Padahal agama kita membolehkan apa? Khiyar. Agama kita membolehkan yang namanya khiyar. Barakallahu fiik. Baik jemaah sekalian, insyaallah taala kita akan lanjutkan pelajaran kita pada malam hari ini. Wa hadza majlisu 119 min kitab Al-Fiqhil Muyassar fi Dhaw'il Kitabi was Sunnah li nukhbatin minal ulama hafizahumullahu taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi waffaqana lil a'malil jariyah wassalatu wassalamu wal barakatu ala khairil bariyah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi waz zurriyyah. Allahumma ighfir lana, ya Allah ampunilah kami, wali ustazina dan guru kami, walil hadirina dan yang hadir di majelis ini, walil muslimina ajma'in dan seluruh kaum muslimin. Qala al-muallifu hafizakumullahu ta'ala, berkata penulis semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaganya, di dalam kitabnya Fiqh Muyassar ma'a syarhikum hafizakumullahu ta'ala, bersama dengan penjelasan engkau semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjagamu. Amin ya rabbal alamin. Amin. Bagian kelima, syarat-syarat jual beli. Disyaratkan untuk sahnya jual beli syarat-syarat berikut. Pertama, suka sama suka di antara kedua belah pihak menjual dan membeli. Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kalian. An-Nisa ayat 29. Dari Abu Sa'id Al-Hudri radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya jual beli itu hanya berdasarkan kerelaan, sehingga jual beli tidak sah manakala salah satu pihak dipaksa tanpa alasan yang benar. Lalu bila pemaksaan dengan alasan yang benar, seperti hakim memaksa seseorang untuk menjual sesuatu untuk membayar hutangnya, maka sah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd.
Qala al-muallif rahimahullahu taala, bagian yang kelima adalah syarat-syarat jual beli. Setelah kita membahas tentang yang namanya khiyar, perbuatan melanjutkan atau membatalkan transaksi, sekarang kita masuk tentang syarat-syarat jual beli. Yang namanya syarat adalah sesuatu yang harus dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi maka tidak sah. Tidak sah. Syarat salat itu dia harus seorang muslim. Kalau orang salat dalam keadaan dia kafir, maka salatnya apa? Tidak sah. Yang pertama adalah suka sama suka, yaitu ridho. Adanya keridoan atau kerelaan antara dua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Nisa ayat 29, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, la ta'kulu, jangan kalian saling memakan amwalakum, harta kalian, bainakum bil batil, di antara kalian dengan yang batil, illa, kecuali antakuna tijaratan antaradin minkum, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar apa? Suka sama suka di antara kalian. Jadi adanya ridho antara dua belah pihak. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal bai'u an taradin, sesungguhnya jual beli itu hanya berdasarkan kerelaan. Maka jual beli dengan keadaan terpaksa itu tidak sah dalam agama kita. Tidak boleh seseorang itu dipaksa untuk membeli barang dagangan kita. Ya, jangan sampai ya ada orang sampai memaksa kita membeli barangnya, nggak boleh. Ya, apalagi kalau ditarik-tarik masuk ke tokonya, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Ini harus belajar fikih muyassar. Tidak boleh itu orang menarik-narik sampai ke dalam tokonya untuk beli. Kalau promosi silahkan, tapi jangan ada perbuatan-perbuatan seolah-olah memaksa. Kalau promosi silahkan, ya. Kalau promosi silahkan. Misalnya dia jual parfum, boleh dia semprot parfum, kemudian dia kasih kepada orang yang lewat, boleh. Tapi kalau sampai ditarik-tarik masuk ke dalam toko, itu tidak sahih, ya, itu tidak sahih, karena harus ridho. Sama dengan misalnya kalau dia mendapati aib dalam barangnya, misalnya dari tempat tokonya dia kirim barang, misalnya taruhlah misalnya barangnya pecah belah atau tegel misalnya, sampai di tempat tujuan ada yang pecah, mungkin satu tegel pecah atau dua, si pembeli maklum karena jalanan menuju rumahnya itu banyak lubang-lubang, sehingga kadang mobil yang membawa itu ya tidak bisa stabil, sehingga wajar kalau ada yang pecah satu atau dua. Si pembeli memaklumi dan ridho dengan atas itu, maka insya Allah hal ini tidak menjadi masalah karena ridho si pembeli. Kecuali jika si pembeli itu komplain dan dia merasa dirugikan, ya, dan si penjual sudah memberikan pemahaman bahwasanya ya kita maklum karena jalanan rusak, ya, mobil juga ini kadang memang ada pecah dua, pecah, ya, tegel itu. Kalau dia tetap ngotot dan tidak mau menerima, maka bagaimana caranya si pembeli ini harus dia ridho. Bagaimana caranya si pembeli ini harus ridho. Setelah diberikan pemahaman, si pembeli tetap tidak mau terima, maka si penjual dia harus memberikan ganti daripada barangnya. Kalau gitu saya kirim sebagai gantinya. Karena sudah diberikan pemahaman, dia sendiri tidak mau paham dan tidak mau ridho, tidak mau ikhlas. Sebenarnya kalau dia sudah diberikan pemahaman, mestinya dia maklum bahwasanya kalau ada yang pecah itu sesuatu yang biasa. Apalagi kalau si penjualnya sudah menerangkan, biasanya saya juga begitu di tempat lain. Dan alhamdulillah pembeli-pembeli yang lain juga memaklumi. Ya, kalau bapak kayaknya tidak paham-paham, jadi nggak apa-apa, biarkan saya yang mengalah.
Barakallahu. Yang penting bagaimana caranya, dua-duanya harus sama-sama ridho, sama-sama ridho. Barakallahu fiik. Nah, kedua, status pelaku akad adalah orang yang boleh bertindak tidak dicekal tindakannya, yaitu seorang dewasa, berakal, merdeka dan bertindak lurus. Yang kedua adalah status pelaku akad adalah orang yang boleh bertindak. Dalam bahasa agamanya adalah jaizut tasarruf. Jaizut tasarruf adalah pelaku akad di sini. Berapa itu pelaku akad? Berapa pelaku akad? Dua. Siapa itu? Ya, penjual dan pembeli. Dia harus dewasa, berakal, merdeka dan bertindak lurus. Artinya bukan orang yang gila atau anak kecil. Jadi si penjual dan si pembeli harus orang-orang yang sadar. Jangan sampai penjualnya sadar, pembelinya anak kecil tidak sadar. Ada anak kecil mau jual ya mobil bapaknya, dia bawa kuncinya, dia juga tahu STNK-nya di mana, maka dia pergi bawa STNK, BPKB-nya, kemudian bawa kunci mobilnya, dia mengatakan baru pergi ke tempat penjualan mobil dan saya jual mobil bapak saya. Berapa harganya? 30 juta. Maka penjual langsung bilang oke, deal. Ini nggak boleh karena salah satu dari pelaku akad tidak jaizut tasarruf. Apa itu jaizut tasarruf? Ini tadi, dewasa, berakal, merdeka dan bertindak lurus. Bahasa ringkasnya apa? Jaizut tasarruf. Jaizut tasarruf. Maka kalau salah satunya tidak jaizut tasarruf, maka tidak boleh. Ya. Misalnya si pembeli dewasa, penjualnya anak kecil, dia pergi ke toko campuran. Saya beli ini, misalnya 1 dos air. Kemudian dia anak kecil ini nggak tahu harganya. Ya, berapa kita biasa belikan? 2.500 sih. Tapi 1 dos air kayak 2.500 sih, maka dia beli. Ini nggak boleh. Karena salah satu dari penjualnya adalah bukan jaizut tasarruf, kecuali kalau memang dia sudah tahu harganya dan terbiasa, maka tidak masalah. Nah, ketiga, status penjual adalah pemilik barang atau berkedudukan sebagai pemiliknya seperti wakilnya, menerima wasiatnya, walinya atau pengawasnya, sehingga tidak sah seseorang menjual sesuatu yang tidak dimilikinya. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, jangan menjual sesuatu yang tidak ada padamu, yakni tidak berada pada kepemilikan saat akad. Baik. Yang ketiga adalah status penjual adalah pemilik barang atau berkedudukan sebagai pemiliknya, seperti wakilnya atau penerima wasiatnya, walinya atau pengawasnya, sehingga tidak sah seorang menjual sesuatu yang tidak dimilikinya. La tabi' ma laysa indak. Dengarkan hadis Nabi, jangan menjual sesuatu yang tidak ada padamu, yakni tidak berada pada kepemilikanmu saat akad. Tidak boleh kita menjual sesuatu yang barang itu belum kita miliki. Tidak boleh. Walaupun kita hakul yakin kita bisa memesannya. Misalnya kita ingin, ada orang yang mau beli HP kepada kita, kemudian HP yang dia beli kepada kita itu barangnya belum ada, tapi sudah dicek di online shop ya, apakah Tokopedia atau Shopee, dia ada ready barangnya. Dia bilang sama calon pembelinya, bilang insya Allah akan ada nanti pekan depan saya baru bisa kasih. Maka ini tidak boleh karena dia belum memiliki barang tersebut. Walaupun hakul yakin dia bisa memilikinya.
Jadi barang yang ingin dijual adalah barang yang memang sudah menjadi pemilikan kita. Kalau barang itu ada di gudang misalnya dan itu memang milik kita, boleh kita jual. Tapi ini masalahnya kita belum ada pembicaraan dengan orang yang ketiga. Kita orang pertama, pembelinya orang kedua. Kita belum ada percakapan dengan orang yang ketiga. Tapi dia saja iyakan saja, bilang iya, insya Allah nanti saya readykan. Padahal dia belum bercakap, belum ada komunikasi dengan orang yang ketiga. Sehingga yang seperti ini tidak boleh karena dia belum memegang barangnya atau dia belum memiliki barangnya. Ya. Berbeda kalau misalnya dia sudah deal, barangnya sedang tidak ada sekarang tapi ada di gudang, tinggal mau dikirim, maka itu tidak ada masalah. Tapi yang menjadi masalah adalah dia sudah iakan sesuatu yang belum pasti. Dia tadi bilang saya readykan pekan depan, tiba-tiba misalnya yang dilihat di online shop tutup tokonya misalnya, atau misalnya 3 jam kemudian dicek habis barangnya, stoknya sudah habis, padahal kita sudah iakan kepada calon pembeli. Maka ini tidak boleh. Yang boleh adalah kalau kita sudah ada transaksi kepada orang yang ketiga, walaupun belum ada di rumah kita, belum ada di toko kita, tapi sudah ada barangnya tinggal mau dikirim, maka itu hukumnya boleh. Tapi kalau belum ada percakapan antara kita dengan orang yang ketiga, tiba-tiba kita langsung iyakan saja, nanti urusan saya dengan pembeli itu, orang ketiga itu, maka hukumnya tidak boleh. Mana dalilnya? Berdasarkan hadis Nabi, la tabi' ma laisa indak. Jangan menjual sesuatu yang tidak ada padamu, yakni tidak ada pada kepemilikanmu saat akad. Ya, itu ditandai hadis ini, la tabi' ma laisa indak. Jangan menjual sesuatu yang tidak ada padamu. Nah, keempat, barang yang kita azan terlebih dahulu. Barakallahu fiik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah.
Allahumma rabb ati Muhammad Keempat, barang yang diperjualbelikan itu termasuk sesuatu yang boleh dimanfaatkan tanpa suatu hajat, seperti makanan, minuman, pakaian, kendaraan, properti atau tanah dan rumah dan yang sepertinya, sehingga tidak sah menjual sesuatu yang dilarang untuk dimanfaatkan, seperti khamar, babi, bangkai, alat-alat permainan yang melalaikan, dan alat-alat musik. Berdasarkan hadis Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi dan berhala. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya bila Allah mengharamkan makan sesuatu atas suatu kaum, maka dia juga mengharamkan harganya. Tidak boleh menjual anjing. Berdasarkan hadis Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang harga anjing. Baik. Disebutkan di bagian yang keempat, syarat jual beli adalah barang yang diperjualbelikan itu termasuk sesuatu yang boleh dimanfaatkan, yaitu sesuatu yang halal, yang dihalalkan dalam agama atau yang dibolehkan dalam agama. Misalnya makanan, minuman, pakaian, kendaraan dan properti, tanah atau rumah. Dan tidak sah menjual sesuatu yang dilarang dalam agama kita, seperti khamar. Tidak sah jual beli khamar karena dilarang dalam agama. Jual beli babi, bangkai, alat-alat permainan yang melalaikan, dan alat-alat musik, itu semua tidak sah diperjualbelikan. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha, sesungguhnya Allah, harrama bai'al khamri, Allah mengharamkan jual beli khamar, wal maitati, dan bangkai, wal khinzir, dan babi, wal asnam, dan berhala. Jadi Allah sendiri yang mengharamkan tidak boleh jual beli khamar, minuman keras, dan bangkai, babi, dan berhala. Karena semua barang-barang ini adalah untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak diperbolehkan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha, sesungguhnya Allah, idza harrama ala qaumin akla syai'in, bila Allah mengharamkan makan sesuatu, harrama thamanahu, maka dia juga mengharamkan harganya. Ini kaidah. Maksudnya, kalau Allah mengharamkan sesuatu, berarti Allah juga haramkan jual belinya. Jadi segala hal yang diharamkan itu tidak boleh transaksi jual beli. Allah mengharamkan tadi misalnya khamar, maka membeli khamar, harga khamar itu tidak sah, haram. Ya. Jadi kalau Allah mengharamkan sesuatu, sama dengan Allah mengharamkan harganya. Ya, Allah mengharamkan harganya. Juga disebutkan tidak boleh menjual anjing
naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an thamanil kalbi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang harga anjing. Ya. Tidak diperbolehkan. Ya. Karena ini adalah sesuatu yang haram untuk dikonsumsi dalam agama kita. Nah, kelima, status objek akad bisa diserah terimakan karena sesuatu yang tidak bisa diserah terimakan statusnya seakan-akan tidak ada sehingga tidak sah diperjualbelikan karena ia masuk dalam kategori jual beli gharar. Karena terkadang pembeli sudah membayar harga barang namun dia tidak mendapatkan barang, maka tidak boleh menjual ikan di dalam air, biji kurma dalam kurma, burung di angkasa, susu dalam kantong susu binatang, janin dalam rahim induknya, dan hewan yang kabur. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli gharar. Baik, bisa dibaca apa itu gharar? Di catatan kakinya yang paling bawah. Gharar adalah jual beli yang lahirnya menipu pembeli dan batinnya tidak diketahui. Ya, gharar itu adalah adanya penipuan atau ketidakjelasan. Gharar itu adanya penipuan atau ketidakjelasan. Jadi nomor 5 ini kata kuncinya adalah status objek akad, barang yang mau dijual belikan itu bisa diserah terimakan, bisa diserah terimakan. Tidak bisa menjual sesuatu yang tidak bisa diterima. Contohnya misalnya di sini tidak boleh ya menjual ikan di dalam air. Dia mengatakan saya jual ikan saya di dalam kolam, ambil semua itu. Ya. Ini bisa kita dapat, bisa juga tidak. Ini gharar. Saya jual burung merpati saya yang di angkasa, ambil sendiri. Ada gharar, kan tidak bisa diserah terimakan. Yang benar adalah kamu tangkap dulu, masukkan dulu dalam ya sangkarnya, baru kamu jual. Saya jual harga 500.000, baru beli. Tapi ini bilang itu merpati saya ya, beli sendiri, ambil sendiri. Sini uangnya 500.000, kamu tangkap sendiri. Nggak boleh. Ini namanya jual beli gharar. Atau biji kurma dalam kurma. Biji kurma dalam kurma. Saya jual kurma saya, tapi petik sendiri atau ambil sendiri. Ini adalah gharar karena tidak jelas. Burung yang di angkasa, ikan atau hewan yang kabur. Misalnya ini saya punya ayam, tangkap sendiri. Jadi kalau ada penjual ayam suruh tangkap sendiri pembelinya, ini gharar, tidak sah. Yang benar kamu tangkap dulu baru jual. Ini saya jual, silakan ambil. Ini tidak, kita disuruh tangkap sendiri. Apanya yang tidak jelas? Apanya yang tidak jelas? Ketidakjelasannya adalah apa? Bisa jadi kita dapat, bisa jadi kita tidak dapat. Contoh misalnya sudah deal, berapa harga ayamnya? 80.000. Diambillah uang kita, tangkap sendiri. Belum tentu kita bisa tangkap. Apalagi kalau ayam kampung, dia pulang dulu ke kampungnya. Dan kita belinya di kota. Barakallah. Jadi sesuatu yang tidak jelas, tidak bisa serah terima, ini dilarang dalam agama kita. Jadi barang yang mau dijual adalah barang yang bisa diserah terimakan ini. Bukan disuruh ambil sendiri, tangkap sendiri, kejar sendiri, dan seterusnya. Nah, keenam, status objek akad diketahui oleh kedua belah pihak dengan melihatnya dan menyaksikannya saat akad atau dengan penjelasan yang membedakannya dengan selainnya. Karena ketidakjelasan adalah gharar dan gharar itu dilarang.
maka tidak sah membeli sesuatu yang belum dilihatnya atau melihatnya namun tidak mengetahuinya, sementara dia tidak ada di majelis akad. Baik, ini keenam diperhatikan, status objek akad adalah diketahui oleh kedua belah pihak, maksudnya penjual dan pembeli, dengan melihatnya dan menyaksikannya saat akad atau dengan penjelasan yang membedakannya dengan selainnya. Dari sini barang yang tidak ada di majelis akad itu boleh kita jual kepada pembeli dengan catatan, diperhatikan catatannya harus dengan penjelasan yang terang, seolah-olah kita melihatnya. Misalnya barangnya di gudang, kita mau beli misalnya cangkir, kita mau beli cangkir. Bagaimana cangkirnya? Ada di gudang. Bagaimana bentuknya? Bentuknya segini, kemudian warnanya ini, terbuat dari ini. Kalau ada fotonya, dia tampilkan fotonya, tinggal dia ambil dulu. Jadi tidak mesti fisiknya ada. Tidak mesti fisiknya ada, yang penting penjelasannya jelas. Dan nomor 6 ini berlaku dalam jual beli online. Berlaku dalam jual beli online. Jual beli online kan tidak ada barangnya, tapi speknya jelas. Ukuran HP-nya, warna HP-nya, berapa gigabyte, kameranya berapa megapiksel, itu jelas di online shop, sehingga barang itu tidak mesti fisiknya harus ada di tangan kita, tetapi dengan penjelasan yang jelas seolah-olah kita melihatnya. Maka dari nomor 6 ini sah jual beli online. Kenapa? Karena dalam jual beli online tertera keterangannya, speknya dengan sangat jelas. Maka sah hukumnya. Nah, ketujuh, status harga diketahui dengan menetapkan harga dari barang yang dijual dan mengetahui nilainya. Status harga diketahui. Yang mana ditandai ini kalau mau ditandai? Status harga diketahui dengan menetapkan harga dari barang yang dijual dan mengetahui nilainya. Nomor 7 ini banyak yang keliru. Banyak yang tidak memperhatikan nomor 7. Pernah nggak kita masuk di warung, menu makanannya ada tapi harganya tidak ada? Mawjud atau ghairu mawjud? Ada atau tidak? Ada. Kita masuk warung, nasi campur, ayam bakar, bakso, lengkap. Tapi nggak ada nilainya, nggak ada harganya. Pas kita sudah beli ayam bakar, kita sudah makan, berapa bu semua? Berapa mbak? 45.000. Kalau di kampung saya mbak, itu biasanya 25.000 itu ayam bakar. Enggak, di sini 45.000. Ini goror. Lah ya juz. Tulis harganya. Tulis harganya. Ini banyak, ya. Ada menu makanan, nggak ada harganya, nggak ada nilainya. Kalau memang nilainya ya dipastikan, misalnya bakso misalnya, memang nggak ada harganya, tapi bakso itu harga berapa? 20. Mainnya berapa? 20 atau 25 misalnya paling mahal. Tapi kalau setelah kita bayar berapa mbak? Misalnya 40.000. Wah ini kan goror, tidak jelas. Maka ya semua pemilik warung itu disampaikan bahwa tulis harganya. Apa alasannya kira-kira tidak ditulis? Apa alasannya? Kenapa tidak ditulis? Ada yang bisa kasih jawaban? Kenapa tidak ditulis? Kan ada menunya, kok tidak ditulis harganya? Apakah harganya bisa berubah-ubah sesuai dengan kondisi dompet yang datang? Wah ini mobil Alphard ini. Oh, kalau gitu saya kasih ya. Wah ini yang datang ini Honda Riolo. Wah ini harga-harga biasa 25.000 baksonya. Tapi kalau mobilnya bagus-bagus, apalagi pakaiannya bagus, nah ini bahaya. Jangan sampai harganya berubah gara-gara orang yang datang ini status ekonominya berbeda-beda. Maka muncul pertanyaan, kenapa tidak ditulis harganya? Nah ini nomor 7. Makanya Umar mengatakan jangan ada yang menjual di pasar kami kecuali belajar tentang fikih jual beli. Kalau semuanya orang kerjakan belum tentu benar.
Saya ulangi, kalau semua orang kerjakan belum tentu benar. Kebenaran adalah apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, jazakumullah khair atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.